Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Welcome to English learning video. Selamat datang di video pembelajaran yang keempat. Ya, untuk materi KD 3.1 dan KD 4.1. Okay, for the material is asking and giving opinion. Meminta dan memberi pendapat. Untuk itu, kita saksikan slide selanjutnya. Oke kelas, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan video pembelajaran 1 sampai 3, yaitu 3.1 untuk pengetahuannya dan untuk KD 4.1 untuk keterampilannya. Untuk fokus pada video kali ini kita akan fokus pada meminta dan mengungkapkan pendapat. Oke, good student. Untuk indikatornya yaitu mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk meminta dan mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk keterampilannya melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan mengajukan pendapat melalui kegiatan terintegrasi, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dengan percaya diri. Okay, students, look at these pictures. I have 4 pictures here. Okay, the first pictures about classroom, second pictures about movie, and the third pictures about wall painting, and the fourth pictures about house. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini Pak Guru punya 4 gambar. Yang pertama gambar tentang kelas, yang kedua tentang film, yang ketiga tentang lukisan dinding, yang keempat gambar rumah. Okay class, what do you think about these pictures? Okay, start from pictures number 1. Okay, kita mulai dari gambar yang pertama. Okay, give me information about first picture. Oke, informasi yang pertama tentang gambar ini ya, bisa dilihat ya, untuk kelasnya ada 2, kelas A and kelas B ya. Kelas A itu sangat rapi ya, good, clean, and kelas B itu sangat kotor or dirty. Oke, I think first class is clean and the second class is dirty ya. Pak Guru pikir untuk kelas yang pertama itu kelasnya bersih, sedangkan kelas yang kedua itu sangat kotor sekali. Oke, next for the second pictures, untuk gambar yang kedua ya. Oke, give me information about second pictures. Ya, oke, siapa yang bisa menceritakan untuk gambar yang kedua? Ada film ini, Upin dan Ipin. What do you think about Upin dan Ipin? Oke, I think Upin and Ipin is funny. Ya, I think funny and good, of course. Ya, jadi menurut Pak Guru, film Upin dan Ipin ini sangat menarik, ya, interesting and lucu ya. Itu untuk film anak-anak. Okay, next for third pictures, ya. There is wall painting. There are 2 birds. Okay. Ya, terlihat di gambar yang ketiga itu ada lukisan dinding ya. Terdapat 2 buah burung ya. Nampaknya dalam lukisan tersebut sangat indah, bagus ya, enak dipandang ya. I think the picture is good, nice, and interesting to see. Ya, itu untuk gambar yang ketiga. And next for the fourth picture, I think the fourth picture show that is maybe big house.
clean, and good environment. Okay, I think that's it. Menurut Pak Guru, untuk gambar yang keempat ini, ya, gambar rumahnya itu rumah besar, ya, lingkungannya sangat bagus, sangat bersih dan hijau. Oke kelas, berdasarkan contoh yang Pak Guru berikan tadi, ya, dimana tadi ada pernyataan tentang menanyakan pendapat atau opini ya mengenai gambar yang telah disediakan. Ya. Nah, sekarang untuk pengertian dari asking and giving opinion itu apa? Nah, kita lihat ya. Asking and giving opinion ialah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon suatu pendapat. Dalam opinion, biasanya terdapat beberapa kata kerja yang digunakan, antara lain believe, percaya, reckon, memperhitungkan, think, pikir atau rasa, doubt, meragukan, assume, berasumsi, agree, setuju, atau don't agree, tidak setuju. Oke kelas, untuk menyatakan ungkapan asking opinion atau meminta pendapat, you can using this expression. Kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini. For example, untuk contohnya, yang pertama, what do you think about? Nah, kalau kita buat kalimat, what do you think about Rena? Apa pendapatmu tentang Rena? Nah, menanyakan orang ya, minta pendapat tentang seseorang. I think Rena is beautiful and smart. Nah, menurut pendapat saya, Rena itu cantik dan pintar. Nah, itu. Or the second, atau yang kedua, what is your opinion? Apa pendapatmu? Atau bagaimana pendapatmu? Yang ketiga, what do you feel about? Atau yang keempat, do you think bla bla bla? Do you think the car is very expensive? Apakah kamu berpendapat bahwa mobil itu sangat mahal? Nah, kamu minta pendapat seperti itu. Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Nah, itu juga merupakan ungkapan untuk menanyakan pendapat. Atau do you have any opinion on bla bla bla? Or how is your opinion? Or how about this? Nah, itulah contoh-contoh ungkapan dalam meminta pendapat. Jadi masih ada banyak lagi ya. Itu adalah contoh atau gambaran umumnya expression of asking opinion ya, yang kalian bisa gunakan untuk asking opinion atau meminta pendapat terhadap sesuatu ya, atau seseorang atau apapun yang ingin kalian mintai pendapat. Oke kelas, untuk responses or giving opinion ya. Kalau tadi sudah asking opinion, meminta pendapat. Nah, sekarang responnya. Responnya itu seperti apa? Ya, kita lihat ekspresi atau ungkapan yang bisa kalian gunakan, yaitu antara lain I think bla bla bla. For example, untuk contohnya, I think I like the food because it is delicious ya, itu contoh ya. I think I like this food because delicious. Pendapat saya senang dengan makanan ini karena sangat lezat ya. Itu untuk pendapat yang menyatakan suka ya. Kalau yang tidak suka seperti apa? Nah, kalau tidak suka seperti ini, I think I don't like this food because it is salty. Menurut pendapat saya tidak suka dengan makanan ini karena terlalu asin. Nah, itu untuk memberikan pendapat yang tidak setuju atau tidak suka terhadap suatu makanan. Nah, kalian juga bisa menggunakan selain I think juga in my opinion, in my point of view, based on my opinion, according to me, or my opinion, I personally believe, consider, think, feel,
I hold the opinion. Nah, itulah contoh lain dari ungkapan untuk memberikan pendapat. Jadi tidak hanya I think ya. Ada beberapa contoh lain. In my opinion, ya itu sama artinya ya. Menurut pendapat saya, in my point of view itu juga sama. Menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, ya. Based on my opinion, ya. Terus lanjutannya kalimat yang menyatakan pendapat begitu ya. Oke. Untuk yang pendapat yang tidak setuju ya atau tidak suka, kalian bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan yang di sebelah kanannya seperti contohnya I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan kamu. Ya, itu berarti memberikan pendapat yang menyatakan tidak setuju. Atau I can't say I agree with this and here why. Atau I do not believe that. I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. I'm not sure. I agree with you. Ya, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi respons atau giving opinion itu sangat banyak sekali. Itu hanya beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan giving opinion, memberi pendapat. Okay, student, I have several example here for asking and giving opinion. Take a look one by one. Oke, di sini Pak Guru punya contoh ya beberapa ungkapan atau percakapan yang di dalamnya terdapat ungkapan meminta dan memberi pendapat. Oke, kita cek one by one, kita lihat satu persatu. Oke. Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Ya. Ya, ini untuk yang contoh pertama, ya. Bahwa yang teman perempuan ini menanyakan kepada Udin apakah Edo itu marah dengannya, ya. Pendapat Udin ternyata tidak, ya. Dia memberi pendapat tidak. Lihat bahwa si Edo itu tersenyum, ya. Ini ya, jadi ada ungkapan meminta dan memberi pendapat. Kemudian second example, contoh yang kedua. Ya, kita lihat. Guys, I think Udin will like this notebook. What? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Nah, contoh yang kedua, ini ya. Teman-teman, ya, saya pikir Udin akan suka dengan ya, buku ini, ya. Nah, kemudian pendapat temannya, ya, yang satunya, apa? Saya tidak berpikir demikian. Udin tidak senang dengan buku yang terlalu mencolok warnanya. Nah, ini, ya. Ini adalah memberi pendapat ya, ada ungkapan meminta dan memberi pendapat ya. Ini. Oke kelas, take a look next example ya. Kita lihat contoh selanjutnya ya antara ibu guru dengan siswanya ya. Kita lihat. Oke. Udin, what do you think of your classroom? It is very dirty, ma'am. Some people don't care. Ya, gitu ya. Nah, ibu guru meminta pendapatnya Udin. Ya. Nah, ada kata, what do you think? Nah, what do you think of your classroom? Nah, apa pendapat tentang kelasmu, Udin? Nah, begitu kata bu guru. Kemudian Udin pun merespon, memberikan pendapat. Ya. It is very dirty, ma'am. Some people don't care. Sangat kotor, Bu. Ya. Teman-teman yang lain tidak peduli. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada kata asking opinion dan giving opinion di sini. Oke, next example. Contoh selanjutnya. Do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. I don't think so. I know. He didn't prepare well. Nah, ini percakapan antara temannya Edo ya. Meminta pendapat, apakah pendapatmu dia bisa
mengingat cerita yang harus dia ceritakan. Dia tidak bisa atau tidak berkata satu kata pun. Nah, pendapat temannya, saya rasa dia tidak bisa menceritakannya ya karena dia tidak menyiapkan dengan baik. Nah, di sini ada ungkapan asking dengan kata do you think? Nah, do you think he remembers the story he has to tell? Nah, itu asking opinion. Sedangkan responnya, I don't think so. I know he didn't prepare well. Okay, class, next example between Benny and his friend. Ya, ya contoh selanjutnya yaitu percakapan antara Benny dan temannya. Okay, listen carefully. Benny, what do you think of this picture? I think it doesn't look natural. Ya. Nah, dari percakapan itu bisa kita lihat ya. Ini ada kata what do you think? What do you think of? What do you think of this picture? Jadi menanyakan pendapat tentang lukisan yang ada di dinding itu. Kemudian responnya, I think it doesn't look natural. Ya, menurut pendapat saya itu tidak terlihat alami. Nah, itu pendapat Benny. Oke, next example ya between teacher and his students. Okay, what do you think of the story? It is very interesting, sir. Ya. Nah, jadi contoh yang selanjutnya yaitu uh, antara Pak Guru dengan murid-muridnya. Ya, jadi Pak Guru menyatakan atau meminta pendapat. Ya, what do you think of the story? Nah, bagaimana pendapatmu tentang cerita tadi? Nah, ada yang menjawab, it is very interesting, sir. Sangat menarik, Pak. Nah, itu ada respon dari asking opinion, ya, yang diucapkan oleh Pak Guru tadi. Jadi giving opinionnya oleh siswa atau siswi ini ya, asking opinion dikatakan oleh Pak Guru. Okay, class. The last example here between teachers and students. Okay, take a look. Number 1 or first example. What do you think of our classroom? I think it is bit dirty, but it is big and tidy. Ya, untuk contoh yang pertama, ini yang asking opinion itu adalah muridnya, ya, yang perempuan itu, yang pertama, ya, dia menanyakan tentang kelasnya. Nah, kemudian respon dari Pak Guru yaitu, I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. Ya, menurut pendapat Pak Guru, sedikit kotor, tetapi bersih dan rapi. Maaf, bukan bersih ya, besar dan rapi, seperti itu. Oke, next example ya. Untuk asking opinion dicontohkan oleh siswa yang laki-laki dan untuk responsnya untuk giving opinion dicontohkan oleh guru yang perempuan. What do you think of Sita? I think he is smart, but she is a bit talkative. Nah, jadi contoh yang kedua ini ya, ternyata siswa ini meminta pendapat tentang Sita. Nah, kemudian respon dari Bu Guru, ya, menurut pendapat Bu Guru, ya, bahwa Sita itu pintar, smart, ya, tetapi dia sedikit banyak bicara, ya, talkative, ya. Tuh, nah, jadi that's all the example of asking and giving opinion. Jadi beberapa contoh gambar tadi itu merupakan contoh ungkapan ekspresi, ya, asking and giving opinion, contoh meminta pendapat dan memberi pendapat. Oke, kelas, I have exercise for you ya. Pak Guru punya latihan untuk kalian ya, to check your understanding ya, untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, ini latihan soalnya. Write your opinion based on pictures below ya. Tulislah pendapatmu berdasarkan gambar-gambar di bawah ini. Nah, di situ ada 5 gambar ya, Pak Guru punya 5 gambar, di mana gambar-gambar tersebut harus kalian beri pendapat ya, menurut pendapat kalian ya.
apakah gambar itu bagus atau tidak. Ya, lihat sesuai dengan jenisnya. Ya, kalau di situ ada makanan, kalau makanan itu seperti apa ya menurut pendapat kamu, kemudian ada sepatu ya, seperti apa yang kamu lihat di gambar. Kemudian nomor dua itu adalah English, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Menurut pendapatmu itu bagaimana? Nomor tiga itu ada meatball, bakso ya. Ini menurut pendapatmu bagaimana? Ya. Kemudian nomor empat adalah kaos ya. Di situ ada sebuah kaos ya. Menurut pendapat kamu bagaimana tentang kaos tersebut? And the last one, nomor 5 itu ada contoh gambar makanan ya, Oreo Supreme ya. Menurut pendapat kamu ya, bagaimana tentang Oreo Supreme tersebut? Oke kelas, untuk mengerjakan latihan yang tadi Pak Guru jelaskan ya, kalian bisa buka atau klik link berikut bit.ly garis miring tugas 4 asking opinion. Ya, di sana sudah terdapat lembar jawabnya. Tinggal kalian masuk ke link tersebut, kemudian kalian menjawab sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, atau kalian bisa masuk dalam Google Classroom. Di sana sudah Pak Guru share linknya, tinggal kalian klik saja untuk mengerjakan tugas yang dijelaskan tadi. Oke kelas, that's all our material for today. For KD 3.1 and KD 4.1. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita. Kita sudah sampai pada video yang terakhir, video yang keempat untuk KD 3.1 dan KD 4.1. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Thank you for your attention. See you next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.